teman peserta semua. Saya harap semuanya sudah siap ya untuk mengikuti webinar kita pada hari ini. Perkenalkan sebelumnya nama saya Hani yang akan memandu jalannya webinar kita pada hari ini. Adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu penyampaian materi, tanya jawab, kuis, foto bersama, dan yang terakhir absensi. Di kelas yang ke-6 kita akan belajar tentang model bisnis, prospek, dan risiko bisnis. Adapun pemateri kita pada hari ini yaitu Faras Farhan yang telah hadir bersama kita secara virtual di sini. Halo Faras, gimana kabarnya hari ini? Halo Hani, alhamdulillah baik-baik, sehat. Alhamdulillah baik ya. Oke, teman-teman peserta semuanya, sebelum masuk ke pemaparan materi, dimohon untuk mematikan mic-nya ya, atau di-mute terlebih dahulu. Sambil menyimak materi, teman-teman boleh menuliskan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia apabila ada yang ingin ditanyakan. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja persilakan kepada Faras untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Faras. Oke, baik. Terima kasih Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar ya? Sudah, Faras? Oke, baik-baik. Jadi langsung saja saya mulai ya. Jadi untuk materi untuk hari ini, sepertinya kalau yang saya ketahui, kayaknya kita untuk minggu ini nih sudah sudah masuk ke materi terakhir ya. Sudah masuk ke materi terakhir dari kelas bersama saya. Ini sudah kita harus masuk ke kelas 6. Nah, di sini memang kita akan melanjutkan lagi ke aspek kualitatif dari bagaimana kita menilai suatu usaha. Nah, cuman dari sini saya akan membahasnya itu lebih ke prospek industri, tentang model bisnis, juga tentang bisnis dan risikonya apa saja sih yang perlu kita perhatikan. Nah, perlu diketahui juga sebenarnya dalam menilai risiko dan menilai prospek ini semuanya memang hal yang krusial sekali untuk kita lakukan di awal, dan memang ini harus harus kita lakukan ini nih supaya kita bisa mengetahui lebih lanjut lagi usaha yang kita investasikan itu apa. Karena seperti yang sering saya ingatkan kembali lagi, kalau ketika kita berinvestasi saham, kita berinvestasi di perusahaan, kita berinvestasi di bisnisnya. Jadi nggak wajar juga kalau kita hanya mengetahui pergerakan harga dan juga pergerakan dari perkembangan laporan keuangan, tapi tanpa kita mengetahui bisnisnya apa dan apa saja sih yang terdapat di bisnisnya dan apa saja prospeknya, seperti itu. Mungkin saya langsung saja share screen ya. Saya izin share screen ya, Hani, supaya bisa pada lihat materi saya hari ini. Iya, silakan, Faras. Oke, siap. Materi saya sudah kelihatan ya? Sudah, aman. Oke, baik. Ya, jadi kita sekarang masuk ke kelas 6 ya. Ini udah nggak kerasa, kita udah masuk ke kelas 6 saja bersama saya. Di sini saya akan lebih bahasan ke prospek bisnis dan juga kepada gimana sih kita ngelihat adanya prospek industri juga terutama ya. Sama kita juga ngelihat model bisnisnya tuh kayak seperti apa, dan juga kita melihat bagaimana sih apa saja risiko-risiko yang terdapat gitu dalam menilai suatu usaha gitu. Peringatan saja, ini tuh sebenarnya adalah materi-materi yang bersifat kualitatif, dan memang ini tidak akan terlalu melibatkan banyak sekali hitung-hitungan yang memang sifatnya berat. Jadi memang saya ini memang bisa dilakukan oleh semuanya, dan sebenarnya ini semua kalau teman-teman praktekkan dengan baik, ini semua sebenarnya setengah jam sampai 1 jam juga sebenarnya sudah beres gitu. Tapi di sini saya akan lebih ngasih ke overview-nya itu seperti apa. Oke, yang pertama prospek industri. Nah, jadi kita kan gini, kita kan sekarang tahu kalau di pasar saham itu kan kita punya banyak sekali ya, banyak sekali industri yang yang terdapat gitu ya di pasar saham gitu. Ada dari konsumen, ada dari perbankan, ada yang dari komoditas dan lain-lain gitu. Jadi kita tuh sekarang sudah mengetahui ternyata di pasar saham itu tuh terdapat beberapa industri yang memang setiap usaha itu terdapat di situ. Seperti kayak misalnya
Wika dia di konstruksi, atau ICBP dia di consumer goods, atau seperti misalnya MAPI dia di retail. Nah, masing-masing industri ini itu tuh selalu punya karakteristik tertentu. Itu selalu punya hal yang membuat industri itu tuh unik. Contohnya misalnya kayak di ICBP, misalnya kayak consumer goods. Consumer goods itu kenapa dia unik? Karena memang dia itu lebih product based. Dia lebih concern kepada pengembangan produk. Maka dari itu perusahaan-perusahaan FMCG seperti CBP, Unilever, Sido, Mayora, Garuda Food, mereka sangat fokus kepada pengembangan produk mereka. Produk yang produknya itu produk-produk yang memang bersifat consumer goods. Seperti misalnya kalau kita tahu di CBP ada Indominya, Garuda Food ada kacang Garuda, Unilever dengan berbagai macam produknya, Mayora dengan biskuit Mayora dan lain-lain. Nah, itu semua adalah concern dari mereka. Makanya ketika kita melihat research and development yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan ini memang lebih banyak itu ke pengembangan dari produk, itu inovasi-inovasinya. Seperti itu. Nah, kita sebagai investor, bagaimana sih kita supaya tahu industri ini atau suatu saham yang ingin kita analisa ini memiliki prospek. Nah, sebenarnya kalau saya mungkin akan memberikan gambaran saja ya. Hampir mayoritas saham-saham yang ada di Indonesia, sekitar 600 sekian atau mungkin sampai 700 kali ya, 700 emiten sekian di Indonesia, itu saat ini sudah mencapai tahap mature. Itu sudah mencapai tahap yang dimana itu sudah dari segi bisnis itu kayak sudah sudah tua lah gitu. Jadi untuk room for grow-nya itu masih belum terlalu besar. Nah, maka dari itu pendekatan yang kita perlu ambil adalah kita melihat industri-industri yang memang masih bisa melakukan inovasi. Contoh misalkan kita mungkin akan saya berikan satu-satu ya. Misalkan kayak consumer goods. Consumer goods atau perusahaan-perusahaan yang memang dia lebih berbasis kepada konsumen, kita gimana cara taunya supaya industri ini memiliki prospek, atau kita gimana caranya tahu supaya perusahaan yang kita investasikan ini punya prospek. Caranya adalah kita melihat apakah dia melakukan inovasi minimal banget setiap periode. Kalau setiap bulan bisa, itu lebih bagus. Tapi minimal banget kita bisa melihat apakah dia melakukan suatu inovasi, gitu, inovasi dari produknya. Contoh paling gampang, ini saya udah ngasih gambar, ini ada Indomie rasa bulgogi waktu itu ya. Itu ketika Indomie bikin rasa bulgogi ini kan merupakan salah satu inovasi bisnis, gitu. Nah, bedakan antara inovasi dengan trik marketing. Karena dua hal itu kadang orang suka kebalik-balik. Kalau inovasi itu memang benar-benar rasa baru. Kalau misalnya Indomie kayak misalnya ada rasa baru, ada varian baru. Kayak misalnya dulu tiba-tiba Indomie ada rasa sate, ada rasa rendang kayak gitu. Nah, itu merupakan inovasi. Tapi kalau misalkan ada trik marketing, contohnya adalah misalnya kayak kemarin waktu bulan puasa, Indomie tiba-tiba menghilangkan gambar mie-nya dari kemasannya. Nah, itu hanya trik marketing, itu bukan inovasi gitu. Jadi yang maksud inovasi adalah memang dia sudah mengembangkan produk atau dia mengembangkan varian baru dari lini produknya gitu. Contoh paling ininya ya ini misalnya Indomie dia bikin rasa bulgogi dan lain-lain. Kalau misalkan kita pindah ke Unilever itu yang paling saya salut itu adalah mereka kemarin melakukan itu seperti namanya produknya itu Sahaja. Mungkin beberapa teman-teman juga di sini ada yang udah pernah pakai Sahaja ya. Itu adalah produk yang memang Unilever kembangkan memang karena dia mulai concern gitu terhadap pengembangan industri halal gitu. Itu juga jadi salah satu daya tarik juga gitu Unilever supaya makin banyak konsumen-konsumen muslim yang di mana Indonesia ini kan masih mayoritas muslim, itu supaya makin tertarik lagi untuk menggunakan produk-produk dari Unilever. Makanya Unilever mengembangkan itu. Itu adalah contoh inovasi. Atau misalkan contoh inovasi lainnya dari consumer goods, misalkan kayak Sido muncul waktu 2020 mengembangkan berbagai macam produk memang untuk kebutuhan ketika COVID, seperti waktu itu banyak sekali tuh produk-produk dari Sido muncul. Nah, inovasi juga sebenarnya ada beberapa perusahaan yang nggak termasuk ke consumer goods, tapi inovasi mereka itu masuk ke bagian consumer goods. Contohnya adalah misalnya KB Pharma. KB Pharma, mereka ketika 2020 itu mengembangkan banyak sekali produk yang itu tuh memang mereka lebih fokus itu ke consumer health, itu termasuk ke consumer. Walaupun KB Pharma itu bukan perusahaan konsumer. Seperti itu. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan juga gitu. Kadang ada beberapa perusahaan yang memang dia sebenarnya inti bisnisnya itu bukan di consumer goods, tapi produk yang mereka jual itu bisa terdapat di consumer goods. Seperti itu. Nah, cara tahunya gimana? Ini gampang sekali. Ini mungkin kita sekalian praktek aja ya. Jadi kayak nanti saya jadi habis ini nggak usah praktek, jadi kita sambil praktek aja gitu. Cara tahunya sebenarnya gampang sekali. Kita hanya googling saja di Google gitu. Cari saja misalnya Indomie ICBP new product, atau misalkan kita cari
Mayora new product. Biasanya juga mereka ketika mereka merilis produk baru, mereka kadang suka memasarkannya gitu. Jadi memang target yang kita inginkan dari perusahaan-perusahaan yang sudah sifatnya mature, mereka itu selalu akan memberikan inovasi gitu. Mereka akan selalu memberikan inovasi setiap periode, minimal setiap periodenya. Jadi mereka nggak stuck ke satu produk saja gitu. Nah, saya di sini mau ngasih contoh satu usaha yang memang dulunya itu merupakan salah satu market leader, tapi karena dia terlalu stuck kepada usahanya, jadi dia tidak berkembang dan akhirnya tidak memiliki prospek. Contohnya adalah misalkan dulu tuh perusahaan Nokia, gitu. Kita tahu dulu Nokia itu kan merupakan perusahaan yang bisa dibilang primadonanya lah gitu di bidang telekomunikasi, di bidang handphone gitu. Tapi ketika kala itu Nokia itu tidak menyadari gitu adanya potensi untuk penggunaan GSM dan juga penggunaan smartphone seperti sekarang. Jadi Nokia itu tetap bangga gitu dengan produk-produk yang dia punya. Akhirnya Nokia tidak bisa berinovasi, akhirnya kalah pamor dengan Samsung, dengan Apple dan juga sekarang dengan berbagai macam brand seperti Oppo, Vivo dan lain-lain. Akhirnya Nokia harus memiliki jalan yang berat gitu untuk bisa kembali menjadi market leader. Itulah salah satu contohnya kenapa perusahaan-perusahaan yang memang dia sangat bergantung sekali terhadap produk itu perlu sekali adanya pengembangan inovasi gitu. Itu bisa dilakukan setiap periode, mungkin setiap tahunnya itu bisa gitu. Nah, setahu saya memang ada beberapa perusahaan yang memang dia setiap bulan itu selalu merilis produk baru. Contoh misalkan seperti Unilever, ICBP, Indofood INDF juga kalau tidak salah, sama Garuda Food juga tuh. Dia kadang suka mengeluarkan produk baru setiap bulannya. Ada juga yang memang dia misalnya setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali tiba-tiba dia langsung ngerilis lini produk yang banyak gitu. Itu tergantung dari masing-masing perusahaan. Tapi intinya yang kita incar ketika kita menilai ke suatu perusahaan consumer goods adalah mereka memiliki inovasi tertentu gitu. Mereka selalu mengeluarkan inovasi setiap periodenya. Nah, kemudian kita pindah ke retail. Retail, kalau kita perhatiin seperti misalkan LPPF, atau kita misalkan seperti MAPI, atau kita lihat seperti misalkan kayak Alfamart dan lain-lain gitu. Mereka ketika kita memikirkan inovasi apa yang sih yang bisa mereka bawa gitu. Sebenarnya kalau kita perhatikan, inovasi yang bisa mereka bawa adalah mereka bisa mendatangkan tenan-tenan baru dengan mendirikan berbagai macam toko. Jadi memang mereka itu tuh lebih fokusnya itu ke jumlah toko atau jumlah toko yang bisa mereka sediakan gitu. Nah, maka dari itu ketika kita menilai saham MAPI atau saham LPPF atau saham yang memang dia lebih fokus itu ke retail, itu kita harus melihat dia sudah membuka berapa toko atau dia sudah bekerja sama dengan berapa brand sih gitu dalam waktu satu periode gitu. Seperti di sini saya mengasih contohnya, ini misalkan ada MAPI ya, Mitra Adi Perkasa. Dia sudah bekerja dengan lebih dari 110 brand gitu, dengan Sogo, Seibu mungkin teman-teman pada tahu ada di GI, Kinokuniya, Food Hall dan lain-lain. Nah, dia juga sudah memiliki lebih dari 2.400 retail store di Indonesia. Ada Zara, Pull&Bear, Stradivarius, mungkin ini sering banget kita temuin di mall-mall gitu. Nah, kunci ketika kita melihat apakah MAPI ini masih memiliki potensi atau tidak, itu terdapat ketika apakah MAPI ini akan terus bekerja sama dengan brand-brand lainnya juga yang memang belum bekerja sama gitu. Contoh paling gampang dari retail itu seperti misalkan Hero yang kemarin sempat sempat geger tuh ya, katanya kan Hero dia udah mau menutup Giant-nya gitu. Hero kan saat ini kan kerjasama, dia punya bisnis Hero, Giant, IKEA, sama satu lagi apa gitu, saya lupa, kalau nggak salah Guardian deh. Nah, ketika Hero ini memang dia bekerja sama dengan brand-brand tersebut, dia kan sebenarnya kan bukan melakukan inovasi dari Hero-nya gitu, karena kembali lagi Hero itu supermarket yang memang dia menjual produk-produk dari usaha-usaha lain. Jadi inovasi yang bisa mereka lakukan hanyalah mungkin dari sistem operasi, atau mungkin mereka bisa melakukan inovasi dengan bekerja sama dengan berbagai macam brand gitu. Makanya mereka bekerja sama dengan IKEA, bekerja sama dengan Guardian dan lain-lain gitu. Itulah pentingnya untuk untuk perusahaan-perusahaan retail gitu. Atau mungkin kalau misalkan kita lihat lagi adalah misalnya seperti Fast, kode sahamnya FAST yang memang dia menjual yang KFC itu kan sebenarnya kan kalau kita perhatiin inovasi dari yang dilakukan oleh KFC itu kan sebenarnya lebih ke inovasi dari KFC-nya gitu, bukan inovasi dari Fast-nya. Fast-nya itu hanya sebagai yang memberikan lisensi seperti itu. Jadi memang ketika kita melihat apakah usaha retail ini memiliki prospek atau enggak, kita harus melihat berapa sih brand yang dia kerjasama, berapa toko yang dia buka. Nah, kadang penilaian berapa toko dan lain-lain itu efektif dulu ketika sebelum COVID.
Ketika ada COVID, penilaian kita harus berubah karena kan harus disesuaikan juga gitu. Apalagi sekarang semuanya online, jadi memang usaha-usaha yang seperti ini tuh mereka tuh harus bisa pintar-pintar beradaptasi gitu dengan perkembangan-perkembangan dari bisnis online gitu. Seperti misalkan kemarin tuh kalau tidak salah kan MAPI dia udah bikin launching apa namanya online shopnya, HPPF dia sudah bikin namanya Matahari Mall, Ramayana dia juga sekarang sudah ada online-nya dan lain-lain gitu. Nah, itu adalah hal yang perlu dilakukan gitu untuk bisa beradaptasi di era digital sekarang gitu. Apalagi terutama setelah COVID ya, yang di mana aktivitas manusia mungkin susah gitu untuk kembali lagi ke masa yang sebelum COVID seperti itu. Nah, itu untuk menilai apa sih penilaian prospek dari industri retail gitu. Nah, kemudian apa namanya ketika misalkan kita melihat dari prospek dari saham konstruksi. Konstruksi kan kita kan kalau kita pikir-pikir, mereka itu kan kerjasamanya itu kan adalah dengan adanya kontrak-kontrak, kontrak-kontrak dengan pemerintah, kontrak-kontrak dengan berbagai macam apa namanya penyedia tender proyek gitu. Nah, maka dari itu ketika kita ingin menilai apakah perusahaan konstruksi memiliki prospek, kita harus melihat jumlah berapa sih kontrak yang dia dapatkan, berapa kontrak yang dia dapat dari pemerintah atau mungkin dari berbagai institusi lain yang menyediakan proyek pembangunan, dan mereka bisa menjalankannya karena memang sumber pendapatan mereka itu dari situ, dari kontrak-kontrak tersebut gitu. Contoh paling baru itu kemarin ketika ada berita kan kemarin katanya Wika dia sudah mendapatkan kontrak baru ya. Nah, itu juga bisa jadi salah satu katalis positif gitu. Kalau Wika ini masih punya prospek industri gitu. Cara gampang untuk membandingkannya adalah kita melihat dalam misalnya 5 tahun terakhir gitu. Berapa sih kontrak yang diambil sama Wika, berapa kontrak yang diambil sama Waskita, berapa kontrak yang diambil sama Jaya dan lain-lain, terus kita bandingkan mana di antara perusahaan-perusahaan ini memang memiliki prospek, mana di antara perusahaan-perusahaan ini yang memang dia mengambil kontrak-kontrak tersebut gitu atau mereka memiliki apa namanya kerjasama kontrak-kontrak yang besar-besar tersebut seperti itu. Nah, apa namanya? Kalau misalkan kita melihat juga dari perusahaan konstruksi juga, dia kan sebenarnya kan bekerja samanya dari sisi kontrak kan. Maka dari itu dia itu sebagai sumber pendapatannya gitu. Maka dari itu untuk penilaian kontrak ini penting sekali untuk kita lakukan gitu. Nah, kemudian ada juga memang beberapa perusahaan yang memang dia prospek industrinya itu siklikal ya, itu tergantung sama dengan harga-harga komoditas. Seperti misalkan yang sekarang lagi naik daun banget itu perusahaan-perusahaan tambang, terutama yang memang dia memiliki nikel atau CPO mungkin, atau COA juga sih gitu bisa. Nah, kenapa kita melihat perusahaan-perusahaan tambang seperti Antam kan dulu kan sering stagnan banget di 800, Inco juga dulu mungkin tidak setinggi sekarang gitu. Tapi ketika kita melihat dia sekarang menjadi kayak semacam primadonanya gitu. Karena memang di saat seperti ini juga saham Antam dan saham Inco itu tuh memang sudah memiliki apa namanya prospek kenaikan juga dikarenakan adanya kenaikan dari harga nikel gitu. Karena kan seperti saya sering bilang juga gitu. Antam itu kan sekarang ini merupakan salah satu perusahaan yang memiliki cadangan nikel terbesar, cadangan nikel ore ya, maksudnya bahan mentahnya nikel gitu di dunia. Dia itu merupakan salah satu perusahaan yang punya cadangan nikel terbanyak gitu sekarang di dunia, 10,4 miliar kalau nggak salah, saya lupa, 10 miliar ton gitu. Nah, jadi ketika kita melihat dari ketika harga nikel ini naik gitu, sedangkan Antam ini memiliki cadangan nikel yang banyak, berarti kan Antam ini kan bisa memaksimalkan keuntungannya juga gitu dengan cadangan-cadangan ini. Nah, maka dari itu perusahaan-perusahaan yang komoditas, kadang ini memang sifatnya siklikal. Ada saatnya memang komoditas ini dibutuhkan, ada saatnya komoditas ini tidak dibutuhkan. Kebetulan sekali di 2020-2021 ini, komoditas ini sedang naik-naiknya. Kenapa? Karena memang kan lagi ada pengembangan sekali dari pengembangan baterai listrik gitu. Karena kan kemarin Indonesia kan ingin bekerja sama juga dengan Tesla, yang akhirnya diputuskan kalau Indonesia itu akan sebagai negara penyuplai baterai apa namanya penyuplai baterai listrik ya, bukan mobilnya, baterai listriknya yang kemudian Halo. Sepertinya ada gangguan koneksi dari Faras. Kita tunggu sebentar ya. halo ya, maaf tadi sempat mati lampu di rumah.
Iya, langsung langsung saya lanjutin aja ya. Iya, silakan. Ini kenapa lagi? Oke, sip. Sebentar saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan layar saya? Sudah. Oke, baik. Oke, nah, oke, ya. Jadi apa namanya? Ketika memang kita melihat apa namanya perusahaan-perusahaan yang memang dia bersifatnya itu apa namanya? Sifatnya itu seperti yang bergantung pada harga komoditas seperti itu ya. Kita juga harus melihat dari harga-harga komoditas tersebut gitu. Maka dari itu ketika memang harga komoditas ini memang sedang naik, sedang tinggi-tingginya, ini merupakan salah satu keuntungan yang tinggi juga gitu untuk perusahaan-perusahaan komoditas. Tapi memang nanti akan ada saatnya di mana memang harga komoditas ini akan decline lagi dan ya udah akhirnya perusahaan-perusahaan critical ini akan menjadi kurang menarik lagi gitu. Nah, maka dari itu apa namanya ketika kita melakukan penilaian tersebut lah itulah yang dinamakan kita melihat gitu. Oh, perusahaan ini sekarang ini lagi memiliki prospek gitu. Biasanya kalau saya sendiri ketika memang perusahaan komoditas itu kapan dia punya prospeknya adalah ketika memang mereka sedang di cycle yang lagi bagus. Seperti sekarang. Sekarang ini kita lagi ada berada di komoditi super cycle. Ini banyak analis yang memprediksi ini bakal bertahan seperti sehingga 10 tahun atau mungkin lebih ya. Bisa ya mungkin 5 sampai 10 tahun lah gitu. Nah, itu bisa jadi kita manfaatkan juga gitu untuk berinvestasi di perusahaan pertambangan. Tapi setelah itu ketika memang komoditas ini akan menurun lagi, itu mungkin kita tidak akan tahu lagi gitu gimana ke depannya. Nah, kemudian ada prospek industri. Prospek industri ini mungkin ada ini contoh-contoh aja ya apa namanya ini seperti misalkan yang saya kasih ini ada apa kenaikan dari harga komoditas ini ada kontrak-kontrak baru dan lain-lain gitu. Jadi ini adalah contoh-contoh dari apa namanya dari beberapa usaha yang memang dia apa namanya memiliki ini apa namanya gambarnya nggak berubah ya. Oke sebentar. Udah kayak gini aja deh nggak apa deh. Nah iya seperti ini kelihatan nggak? Kelihatan. Prospek industri. Oke, sip. Oke. Nah, ini adalah contoh memang apa namanya? Contoh-contoh memang prospek apa namanya? Industri Indonesia gimana sih kita milih prospek industri gitu. Nah, seperti bisa dilihat di sini ada kalau ada kenaikan dari harga komoditas, ini kita bisa melihat dari pergerakan harganya atau misalkan kayak ada kontrak-kontrak baru ini kita bisa melihat juga kayak dari berita-berita. Cara tahunya gimana? Yaitu kalau untuk kayak kontrak baru, inovasi produk, penambahan toko dan lain-lain, itu semua bisa kita lihat dari berita semuanya. Nah, khusus untuk kayak retail yang dia menambah toko, itu kita bisa melihatnya apa namanya bisa melihatnya biasanya di laporan tahunan gitu. Jadi kayak mereka tuh kadang suka ngasih tahu, oh kita selama tahun ini menambah sekian puluh toko gitu atau sekian puluh brand baru gitu. Itu meningkat berapa persen dan lain-lain gitu. Nah, itu bisa kita lakukan juga gitu ketika melihat laporan tahunan. Tapi kalau misalkan peningkatan harga komoditas, itu kita bisa nge-track-nya itu dari berbagai sumber-sumber yang memang menyediakan apa namanya sumber-sumber yang memang menyediakan ini apa namanya harga-harga komoditas. Sebentar ini saya ini dulu deh biar screen aja. Oke baik kelihatan ya ini PowerPoint-nya. Iya kelihatan Faras. Oke siap. Nah contohnya misalkan seperti ini. Ini saya apa buka ke London Metal Exchange. Nah di sini kan ada memang harga-harga nikelnya gitu. Di sini sekarang kita bisa melihat kalau harga nikel ini sekarang sudah berada di harga sekian dengan offer sekian dan di sini juga ada price curve-nya gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini lah yang bisa kita lakukan untuk menilai perusahaan-perusahaan nikel seperti itu atau perusahaan-perusahaan memang dia memiliki bergantungan gitu dengan harga komoditas seperti itu. Nah, untuk komoditas sendiri sebenarnya memang sudah apa ya? Ada katalis positif kemarin dari nikel memang sekarang nikel ini lagi dibutuhkan banget untuk pengembangan baterai ya, apalagi sekarang Indonesia udah ngebuat IBC, Indonesia Battery Corporation, yang dimana memang itu bisa akan mengakselerasi gitu pengembangan baterai ke depannya. Tapi juga dari CPO juga itu sebenarnya ada katalis positif yang dimana Swiss sekarang ini sudah membuka perdagangan CPO dengan Indonesia juga. Jadi memang apa namanya bisa dijadikan sebagai opsi gitu. Oke, next.
Nah, terus kemudian ketika kita menilai prospek industri, kita juga harus mengetahui yang namanya siklus bisnis atau business cycle. Karena business cycle ini sebenarnya apa ya? Business cycle ini tuh hal yang business cycle ini tuh menarik sekali ya ketika kita melihat ya. Sebentar ya, ini ada kendala nih. Sebentar ya, saya izin 2 menit. Mohon ditunggu ya, teman-teman. Ya, maaf tadi ngurusin saklar sebentar. Oke, lanjut ya. Jadi untuk kita lanjut sekarang membahas ke prospek industri ya, seperti itu. Saya ganti ini dulu deh. Nah, ketika kita membahas prospek industri, prospek industri ini tuh kita harus tahu juga namanya siklus bisnis. Siklus bisnis adalah ketika kita harus mengetahui posisi perusahaan-perusahaan yang kita investasikan itu dia berada di siklus bisnis seperti apa. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh ya, siklus bisnis ini adalah siklus fluktuasi PDB gitu, singkatan tingkat perubahan alami jangka panjangnya. Ini supaya melihat bisnis yang memang kita lagi investasikan itu dia berada di tahap apa. Tadi kan saya sudah menjelaskan kalau siklus bisnis ini itu ada yang namanya tahap ada tahap mature seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan siklus bisnis ini tuh dia ada expansion, peak, recession, depression, trough sama recovery dan lain-lain. Ini memang siklus bisnis secara ekonomi. Tapi secara bisnis itu sendiri, siklus bisnis itu tuh biasanya ada tahap-tahapnya adalah misalkan kalau kita lihat seperti perusahaan-perusahaan startup sekarang. Perusahaan startup sekarang itu mereka memang sedang di tahap early growth. Itu tahap-tahap yang memang mereka tuh lagi berkembang. Contohnya adalah misalnya startup kecil yang memang dia masih awal-awal ya gitu. Terus tiba-tiba kita melihat ada perusahaan-perusahaan yang memang dia sedang bertumbuh tapi belum mature. Itu contohnya adalah perusahaan-perusahaan startup yang seperti Goto, Bukalapak kayak gitu-gitu tuh. Mereka sudah bertumbuh tapi belum mencapai puncaknya gitu. Nah, puncaknya nanti akan kelihatan ketika memang industri ini sedang lagi berjaya-jayanya dan kemudian akan kelihatan decline-nya gitu. Contoh paling gampang di Indonesia adalah ketika kita melihat telekomunikasi. Dulu kan telekomunikasi itu kan primadona banget di Indonesia gitu. Kita melihat adanya Indosat, ada Telkom dan lain-lain. Dulu telekomunikasi itu sangat primadona sekali gitu karena memang di saat itu telekomunikasi kan yang menguasai harga. Mereka kan yang menguasai harga kepada konsumen gitu. Jadi ketika kita menggunakan jaringan telepon dan lain-lain, kita semua bergantung kepada harga-harga yang diterapkan oleh telekomunikasi dan mereka bisa menerapkan harga berapapun dan kita juga nggak akan bisa protes gitu. Tapi kita mulai melihat adanya decline dari mereka ketika kita dikenalkan dengan adanya kuota-kuota internet yang dimana mereka harus menyediakan kuota-kuota murah, mereka harus menyesuaikan harganya dengan keinginan konsumen. Jadi sekarang kita sebagai konsumen punya bargaining power yang besar. Sedangkan dulu ketika memang kita masih mengandalkan pulsa, konsumen itu tidak memiliki bargaining power yang kuat. Jadi memang perusahaan telekomunikasi itu mereka bisa mendapatkan profit yang besar itu ya supaya dengan dengan mengatur harga sesuai mereka aja. Tapi ketika kita sudah masuk ke telekomunikasi berbasiskan data, ini kita kita sebagai konsumen itu punya bargaining power yang kuat sekali seperti itu. Nah, maka dari itu kita juga harus mengetahui siklus ini tuh ada gitu. Jadi memang kadang kita suka melihat kalau usaha itu mungkin dia memiliki tahap pertinggiannya, namun kemudian tiba-tiba dia sudah mulai decline.
Contoh misalkan kayak di Amerika, 20 tahun yang lalu perusahaan yang menguasai Amerika adalah perusahaan-perusahaan minyak atau perusahaan telekomunikasi, Chevron dan lain-lain gitu. Itu mereka semua yang menguasai di Amerika. Sekarang perusahaan-perusahaan teknologi, apakah nanti teknologi akan ada masa decline-nya? Akan ada, dan nanti akan digantikan lagi dengan prospek yang lebih baru lagi. Contoh paling gampangnya adalah di Indonesia dulu kita suka melihat kalau orang-orang yang orang-orang yang bekerja di minyak itu kan merupakan salah satu orang-orang yang yang wealthy lah gitu. Sekarang kita melihat orang-orang yang kerja di teknologi itu sebagai primadonanya. Nah, itulah makanya ketika semua bisnis itu pasti punya cycle-nya gitu. Nah, ketika saya bilang memang Indonesia itu sekarang saat ini sedang berada di tahap mayoritas perusahaannya itu memang dia belum ke tahap mature. Maksudnya sekarang dia sudah berada di tahap mature, itu karena memang kalau kita perhatiin produk-produk mereka itu tuh ya mau berkembangnya ngarah kemana lagi gitu loh. Sedangkan kalau kita melihat sekarang yang memang lagi growing itu memang yang berbasis teknologi. Makanya ada beberapa saham-saham yang memang ketika kita lihat secara valuasi, secara DCF dan lain-lain, memang valuasinya memang nggak masuk akal, tapi untuk tingkat pertumbuhan itu masuk akal saja. Seperti yang kemarin kontroversial itu Arto. Banyak analis yang bilang Arto ini kemahalan, ada yang bilang kemurahan dan lain-lain gitu. Ya, jadi memang ketika kita menilai, kita value suatu usaha yang memang dia masih bertahap growing, pendekatan-pendekatannya harus berbeda gitu. Nah, maka dari itu kita perlu mengetahui juga tuh tipe-tipe seperti itu. Mungkin sih kalau Indonesia kayaknya hampir semua mayoritas itu mature, jadi memang kita masih nggak usah terlalu khawatir banget. Tapi ketika memang nanti teman-teman misalnya ya masuk ke bursa saham Amerika, nanti teman-teman bakal melihat kalau memang di sana itu tuh hampir semua dia tuh banyak banget perusahaan yang memang dia juga ada banyak yang masih growing gitu di bursa sahamnya seperti itu. Dan ini saya ganti ininya dulu deh biar enak. Oke. Oke, kelihatan ya layarnya? Kelihatan. Oke, baik. Nah, terus sekarang kita harus bisa gimana sih kita bisa mengevaluasi prospek-prospek pertumbuhan. Gimana sih caranya kita bisa mengevaluasi cara kita tahu adanya sih kesempatan-kesempatan di pertumbuhan. Saya di sini sebenarnya ini mengacu ke Irfan Kurniawan juga ya. Beliau bilang kalau misalkan ada dua hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, apakah ketika mereka dia ekspansi, itu dia pakai dana internal atau dia hutang gitu. Nah, ini cara tahunya dari mana? Kita bisa melihat ini semua di laporan keuangan. Ini kita balik lagi ke laporan keuangan ya. Jadi kita kan dulu saya sempat bilang kalau misalkan ada beberapa perusahaan yang memang dia ketika dia ekspansi itu dia pakai dana internal atau dia menggunakan hutang gitu. Nah, di sini kita melihat kemarin waktu itu saya sempat ngasih breakdown yang laporan keuangan ICBP gitu kan. ICBP kan waktu itu kan dia kan akuisisi Pine Hill sekitar berapa miliar gitu. Nah, dia juga dia menggunakan hutang dan juga menggunakan beberapa cash seperti itu. Nah, kalau memang dia ekspansi menggunakan hutang, kita harus melihat dia secara jangka panjang solvabilitasnya bagus atau tidak, atau dia sebelum mengambil hutang tersebut, apakah dia solvabilitasnya bagus atau tidak. Kalau memang bagus, berarti kita memiliki keyakinan kalau perusahaan ini bisa nih gitu membayar atau dia bisa mengatasi utang-utangnya gitu. Tapi ketika kita melihat perusahaan ini tadinya dia memang sering punya masalah utang gitu, tiba-tiba dia mau akuisisi perusahaan lain gitu dengan dengan utang lagi. Itu kan kita kan karena suka khawatir juga seperti itu. Nah, itu juga berlaku untuk cash. Kadang nggak semuanya ketika perusahaan itu melakukan akuisisi dengan cash itu hal yang baik juga gitu, karena ketika kita membeli suatu perusahaan dengan murni dengan cash semua, berarti kan cadangan kas kita kan semakin berkurang. Leverage point perusahaan itu kan semakin berkurang. Maka dari itu biasanya ketika memang suatu usaha itu pengen melakukan akuisisi atau merger, itu mereka tuh suka mempertimbangkan gitu untuk struktur modalnya. Berapa cash yang mau dipakai, berapa hutang yang mau dipakai, seperti itu tuh. Nah, kita juga harus tahu apakah perusahaan ini tuh bertumbuh terlalu cepat atau memang bertumbuhnya itu moderate gitu pace-nya gitu. Seperti misalkan kalau lihat di sini saya ngasih contohnya itu modern land ya, yang waktu dulu 7-Eleven tuh kan yang sempat ramai banget di Indonesia tuh. Nah, modern land kalau kita perhatiin ini di 2013 di di cash flow investing-nya ya, dia ada kenaikan 2 kali lipat tuh di 13 ke 14. Terus di 2015 itu ada kenaikan entah itu 10 kali lipat kali itu dari operating-nya gitu. Berarti kan memang dia mendapatkan cash dari operating-nya lebih besar gitu kan. 2015 itu kan hasil dari yang dilakukan 2014 gitu. Financing juga kan itu kan meningkat drastis banget tuh 2014 itu kan mungkin memang karena dia ingin sedang melakukan beberapa akuisisi dan lain-lain gitu.
Nah, tapi kalau kita di profit loss, ternyata 2015 ke depannya itu semuanya negatif. Maka dari itu kita juga harus tahu gitu, perusahaan-perusahaan yang lagi berkembang, nanti nih untuk misalkan nanti kalau memang Goto itu jadi IPO, kita harus menilainya dia itu tuh bukan dari dari cash flow-nya dia, tapi kita lihat dari prospek usahanya dia ini bakal bawa kemana. Karena memang tax space di Indonesia itu tuh memang masih merupakan industri yang masih belum banget tersentuh gitu. Jadi masih banyak banget industri yang masih belum tersentuh dan memang Goto ini salah satunya memang yang bisa menjadi pionirnya gitu di Indonesia. Ini bukannya ngepromosin saham Goto ya, bukan ya, tapi maksudnya ini sebagai contoh aja gitu. Ketika nanti memang Goto ini sudah IPO dan lain-lain, kita bisa melihat gitu prospeknya dia itu dia bisa menyentuh berbagai macam hal. Contohnya misalkan kayak Amazon. Amazon yang tadinya dia hanya jualan buku, jadi jualan e-commerce. Jadi sekarang dia punya platform Twitch, dia punya retail store-nya juga, dia punya Amazon Web Service, AWS gitu. Mungkin teman-teman yang computer science mungkin mengerti apa itu AWS gitu dan lain-lain. Jadi itu juga melihat gitu kalau perusahaan-perusahaan ini tuh masih memiliki banyak banget prospeknya gitu. Nah, untuk pertumbuhan sendiri ada dua tipe pertumbuhan, ada pertumbuhan yang organik juga ada yang anorganik. Kalau yang organik dia bertumbuhnya itu benar-benar murni gitu menggunakan inovasi dari R&D dari perusahaan itu sendiri. Tapi kalau pertumbuhan yang anorganik itu adalah pertumbuhan yang memang didorongnya itu tuh karena akuisisi. Jadi misalkan kayak Amazon. Amazon melihat Twitch sudah besar, oke, kita akuisisi. Gitu. Jadi dia mendapatkan pertumbuhan dari pertumbuhan Twitch gitu. Jadi pertumbuhan yang tidak organik dari Amazonnya sendiri. Atau misalkan ya kayak misalnya kayak ICBP gitu, dia akuisisi Pinehill. Berarti kan dia bertumbuhnya kan bukan karena ICBP, tapi memang karena Pinehill-nya juga gitu salah satunya. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita evaluasi juga. Cara paling gampangnya untuk kita melihat di sini adalah kita sering-sering baca berita, kita melihat kita peka gitu terhadap berita-berita yang memang sensitif gitu terhadap saham-saham yang kita punya. Contohnya misalnya kayak investor BRIS yang kemarin alhamdulillah banget yang punya BRIS dari 150 itu kayaknya sekarang udah seneng banget kali ya. Tapi ketika memang merger itu sudah diberitahukan dan sudah diresmikan, nah itu kan menjadikan salah satu yang memang bikin sensitif banget itu terhadap saham BRIS yang kemudian saham BRIS itu mulai mengalami kenaikan seperti itu. Nah maka dari itu hal-hal yang seperti inilah yang perlu kita waspada, hal-hal seperti ini yang perlu kita aware gitu sebagai investor ketika kita melihat evaluasi opportunity untuk growth. Bisnis model. Sekarang kita masuk ke model bisnis. Model bisnis itu ada rencana tingkat tinggi yang mengoperasikan bisnis secara menguntungkan di pasar tertentu. Jadi sebenarnya kalau bahasa gampangnya adalah model bisnis itu tuh lebih ke bagaimana sih perusahaan itu tuh dia beroperasi untuk mendapatkan keuntungan itu seperti apa gitu. Kadang kita melihat ada yang model bisnisnya itu simple banget seperti misalkan beli barang, jual barang ya udah simple. Kayak misalnya beberapa perusahaan konsumen kan seperti itu. Ada yang di tipe perusahaannya itu yang dia ngutang dulu ngejalanin proyek terus nanti dibayarnya di akhir. Itu misalkan kayak perusahaan-perusahaan konstruksi dan lain-lain lah gitu. Ada perusahaan memang dia bergerak di bidang jasa dan lain-lain gitu. Bisnis model ini perlu banget kita ketahuin ya. Tapi ini biasanya kita ketahuin hanya di awal saja. Maksudnya kayak supaya kita tahu aja gitu. Contohnya itu misalkan kayak perusahaan ASA. ASA kan mungkin sekarang kita tahu dia tuh bisnis modelnya itu lebih ke nyawa-nyawa mobil. Tapi ternyata saya baru tahu kemarin ternyata ASA itu tuh dia juga salah satu mayoritas shareholder di Antar Aja yang layanan delivery itu tuh. Jadi kan kalau kita melihat di sini ternyata ASA itu dia mulai mendiversifikasi bisnisnya gitu. Jadi bukan hanya yang tadinya sewa-sewa mobil doang, tapi sekarang udah merambah ke bisnis delivery online juga gitu. Nah itu juga bisa jadi salah satu katalis positif juga gitu dari segi bisnis model. Atau misalkan kayak Goto nih nanti, atau misalnya kayak Gojek gitu. Gojek yang tadinya bisnis modelnya itu hanya sebagai driver pengantar. Tadinya Gojek itu berawal dari ngantar-ngantar makanan. Tadinya Gojek itu berawal dari antar-antar makanan. Kemudian berkembang menjadi antar-antar penumpang. Jadi ada sistem antar penumpang, antar makanan. Sekarang Gojek udah ada Go Massage, Go Pulsa, Go apalah itu ada banyak banget gitu. Apalagi sekarang dengan mereka nanti merger dengan Tokopedia, itu akan memiliki banyak sekali gitu kan opportunity gitu dari bisnis modelnya untuk bisa berkembang seperti e-commerce dan lain-lain gitu. Apalagi kan sekarang Gojek kan udah punya fintech sendiri gitu. Itu kan juga jadi salah satu katalis positif juga. Nah, bisnis modelnya ini sebenarnya ada beberapa bisnis model yang memang kita terlalu rumit untuk kita pelajari, tapi ada juga banyak lagi perusahaan-perusahaan yang memang dia punya bisnis model yang sebenarnya simpel sekali dan dia memang bisa menghasilkan keuntungan dengan baik gitu. Nah, itulah yang perlu kita evaluasi. Apakah bisnis model yang dijalankan ini yang pertama ya, apakah ini profitable atau tidak gitu. Yang kedua, bisnis model ini apa sih yang ditawarkan kepada konsumer gitu atau apa sih yang ditawarkan kepada customer gitu. Apakah yang ditawarkan itu produk, jasa atau apa itu perlu kita evaluasi juga. Kemudian dari bisnis model ini apa sih value yang diciptakan gitu.
Jadi masing-masing dari produk-produk yang diciptakan di dunia usaha itu pasti ada value-nya. Seperti misalkan kayak ICBP, dia mungkin kita ngelihatnya oh ya dia cuma jualan mie gitu. Tapi value apa yang diberikan di ICBP, value-nya adalah ketika orang-orang mengkonsumsi mie tersebut, bisa jadi orang tersebut kan bisa mengkonsumsi memenuhi kebutuhan makannya gitu. Itulah value yang diciptakan oleh ICBP. Atau misalkan kayak ASA, dia dengan antar aja. Kenapa dia akhirnya ini antar aja? Ya karena value yang diciptakan adalah menciptakan delivery online seperti itu. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita analisa lagi, hal-hal yang perlu kita perhatikan lagi gitu. Ketika kita menganalisa bisnis model. Ini apakah harus kita lakukan setiap saat? Enggak juga. Mungkin dilakukan ketika memang mereka ada inisiatif-inisiatif bisnis baru. Tapi kalau dikatakan setiap saat sih sebenarnya enggak juga. Yang penting kita peka aja terhadap pergerakan dari usaha-usaha yang memang kita investasikan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke risiko bisnis ya. Di sini ada beberapa risiko bisnis yang memang bisa kita lihat. Jadi risiko bisnis itu adalah exposure yang dimiliki perusahaan atau organisasi terhadap faktor-faktor yang akan memberikan keuntungan atau menyebabkannya gagal. Nah, ini banyak banget nih ya. Sebenarnya sih bisnis resiko itu banyak banget. Ini saya juga belajar ini 3 SKS sendiri. Tapi mungkin ini ada beberapa 4 resiko yang memang bisa menjadi landasan lah gitu. Pertama ada intervensi pemerintah, peningkatan harga bahan baku, isu eksternal, foreign exchange rate gitu. Foreign exchange rate atau dari atas sudah intervensi pemerintah. Biasanya intervensi pemerintah ini berlaku memang untuk perusahaan-perusahaan energi. Seperti misalkan itu kan yang saya kasih itu ada harga eceran beras, Menteri SDM, atau demo batu bara, gitu-gitu tuh. Biasanya ini berlaku memang untuk industri-industri yang memang dia masih bergantung banget sama regulasi pemerintah, seperti perusahaan-perusahaan energi dan lain-lain gitu. Nah, ketika memang pemerintah intervensi atau perusahaan-perusahaan perbankan juga bisa sih. Ketika pemerintah intervensi, nah itu akan berpengaruh besar gitu terhadap operasi mereka. Gitu. Makanya jadi kita juga harus mulai peka-peka juga terhadap hal seperti itu gitu. Misalnya kayak tapi ada juga memang beberapa intervensi pemerintah atau mungkin kebijakan pemerintah yang menjadi beneficial gitu. Seperti misalkan kayak PPNBM kemarin tuh, relaksasi itu kan akhirnya perusahaan otomotif menjadi lebih menarik gitu kan untuk diinvestasikan gitu. Nah, ada juga peningkatan harga bahan baku. Ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang memang dia menciptakan produk ya dari bahan baku. Kayak ICBP, semen Gresik, gadget Goodyear dan lain-lain gitu. Perusahaan-perusahaan yang memang dia bergantung banget sama harga bahan baku. Karena ketika harga bahan baku itu naik, tapi penjualannya itu sama, otomatis kan berarti kan biaya HPP-nya itu kan naik. Maksudnya biaya produksinya itu kan akan menaik juga. Jadi kan profitnya kan semakin kecil. Gitu. Jadi memang harga bahan baku ini juga menjadi salah satu katalis juga gitu yang harus kita perhatikan gitu. Kadang memang ada beberapa kondisi di mana gini misalkan Indofood itu kalau kalian tahu salah satu bahan bakunya itu CPO. Tapi relationship antara Indofood dengan CPO sama antara LSIP dengan CPO deh gitu. Itu berbeda banget. LSIP berharap harga CPO naik supaya dia makin profit. Sedangkan Indofood berharap harga CPO turun supaya dia bisa makin profit. Kayak gitu tuh. Jadi memang kadang ada perusahaan yang memang dia bertolak belakang dan lain-lain. Gitu. Inilah yang perlu kita perhatikan juga gitu dari sisi risiko bisnis. Ada juga isu eksternal. Isu eksternal itu seperti kayak misalnya kemarin COVID-19. Kita nggak pernah banget bisa memprediksi adanya COVID-19. Tiba-tiba pas kita kena, ada banyak sekali usaha-usaha yang kena, terutama yang retail yang memang dia bergantung banget sama pembelian-pembelian dari toko-toko gitu. Itulah memang beberapa isu-isu yang perlu kita perhatikan juga gitu ketika memang ada hal seperti itu. Nah, terutama dengan adanya COVID-19 ini ngebuka banget banyak sekali perspektif-perspektif usaha ketika menilai suatu resiko gitu. Nah, terus ada juga memang risiko dari foreign exchange rate atau dari isu nilai tukar gitu. Kadang sekarang ada beberapa perusahaan-perusahaan yang memang dia transaksi itu menggunakan dolar. Ketika memang dia dolar itu lagi turun, rupiah lagi menguat, dia senang karena dengan kayak gitu dia bisa membeli barang itu dengan harga yang lebih murah. Tapi ketika dolar lagi menguat itu hal sebaliknya kayak gitu. Makanya hal-hal seperti ini tuh yang perlu selalu kita pantau gitu untuk ketika kita berinvestasi gitu. Apa sih resiko-resiko yang ada gitu dari perusahaan-perusahaan ini gitu. Ya misalkan kayak kita investasi ke perusahaan consumer goods berarti resikonya dia lebih ke resiko harga bahan baku. Atau misalkan kita investasi ke perbankan berarti kan investasi pemerintah. Kita investasi ke perusahaan yang memang dia berlandaskan pembeliannya dolar kayak IDCO dan lain-lain, berarti dia lebih ke foreign exchange rate dan lain-lain gitu. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan juga gitu ya. Nah, ini ada contohnya nih misalnya increase in raw material, cukai rokok tuh kemarin kan juga sempat heboh tuh waktu cukai rokok ini tiba-tiba GGR sama HSP turun anjlok banget kan gitu. Itu bisa jadi salah satu sentimen juga gitu.
Isu eksternal ini ada ibadah haji batal ngaruh ke Garuda, corona dan lain-lain ya itu semua isu eksternal gitu. Sebenarnya ada juga isu internal, tapi hal-hal seperti itu kadang susah untuk kita nilai karena kan itu kan biasanya kejadian internal aja gitu. Jadi kan kadang kita suka tidak tahu gitu kan itu suka nggak tahu aja informasinya seperti itu. Nah, ini ada contoh ada contoh foreign exchange risk ya ketika mata uang operasional USD sama rupiah ini seperti apa gitu. Ini seperti yang tadi saya jelaskan itu tuh. Nah, sebenarnya sih udah sampai situ saja. Jadi intinya adalah sebenarnya sih itu tadi udah sekalian praktek juga gitu karena memang untuk menilai kayak gini tuh as simple as kita mau rajin googling aja gitu. Kita tuh rajin menggoogle, kita kumpulin semua informasi yang kita punya gitu, misalkan ditaruh di satu Word atau satu PDF gitu ya, supaya kita bisa analisa juga gitu ke depannya usaha yang kita mau investasikan ini aman atau enggak gitu. Makanya biasanya sih kalau saya sih ngelakuin analisa kualitatif itu biasanya di awal gitu. Atau enggak memang ya biasanya sih di awal sih. Maksudnya setelah misalnya kayak saya udah tahu nih kayak ini sama menarik nih gitu. Udah saya coba lihat deh dari sisi kualitatifnya dulu. Kualitatifnya udah oke baru saya masuk ke kuantitatif. Karena biasanya orang tuh suka bias gitu loh kayak habis ngelihat oh rasionya bagus, PR-nya segini, PV-nya segini, tapi dia akhirnya lupa gitu ke kualitatifnya gitu. Nah, itu makanya kualitatif, kuantitatif dua-duanya itu harus jalan gitu. Mau fundamental mau teknikal tuh semuanya harus jalan gitu. Ketika memang kita ingin sukses gitu ya dalam menganalisa suatu investasi seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Langsung saja saya balikan lagi kepada Hani. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Faras atas pemaparan materinya yang jelas, padat dan berisi. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan boleh open mic atau juga melalui kolom chat yang tersedia. Silakan teman-teman. Izin bertanya. Ya, silakan. Chauki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya seperti ini. Misalnya saya investasi di sektor poultry atau pakan ayam dan lain-lain. Itu indeks dari bisnis yang bisa kita lihat itu kenaikan harga ayam atau bagaimana gitu. Untuk menjadi referensi kita bahwa saham ini akan berkembang sesuai dengan berkembangnya sektor poultry tadi. Indeks apa yang menjadi acuannya? Terima kasih. Itu aja. Iya, terima kasih. Silakan Faras, boleh langsung dijawab. Oke, ini pertanyaan menarik nih. Kalau udah ngomongin poultry ya, poultry itu kan memang dia kan lebih ke industri memang ayam-ayaman kan. Hal pertama yang kita kalau mau tahu indeks apa yang bisa mempengaruhi perkembangannya adalah pertama kita harus melihat pendapatan paling terbesar dari saham-saham ayam-ayaman seperti Maine, Cepin atau Java itu dia pendapatan terbesarnya dari mana? Apakah dari jualan ayam atau dari jualan pakan ternak? Seperti itu. Yang kedua kita juga harus memperlihatkan cost terbesar dia atau biaya terbesar dia itu apa? Apakah pakan ternak atau biaya operasional lainnya? Nah, kalau memang ternyata pendapatan terbesar dia itu dari jualan ayam, berarti kan kita juga harus melihat pergerakan harga ayam. Sekarang pertanyaannya, kita bisa nggak nge-track pergerakan harga ayam? Nah, kalau memang kita bisa, ya udah itu bisa kita jadikan acuan. Tapi kita juga harus bisa nge-track pergerakan, misalnya paling besar itu pakan ternak ya. Misalnya kita juga harus bisa nge-track pergerakan harga pakan ternak. Karena memang pakan ternak itu juga jadi salah satu driver untuk cost, untuk biaya gitu. Jadi percuma aja ketika kita sudah mengetrack harga pergerakan harga ayam, tapi kita lupa mengetrack harga pakan ternak, bisa jadi suatu misalnya harga ayam itu melajunya tidak setinggi harga pakan ternak gitu. Jadi kan akhirnya kan logikanya cost-nya lebih besar seperti itu. Nah, maka dari itu kalau memang usaha ayam-ayaman, saya ngomongnya ayam-ayaman ya, karena memang itu kan poultry itu memang dia lebih berpusat di sekitar situ. Jadi kita tuh harus memperhatikan juga beberapa driver-drivernya, seperti pakan ternak atau memang harga ayam sekarang itu berapa sih gitu. Biasanya kalau dari beberapa teman-teman investor yang saya lihat, mereka selalu nge-track itu harga pakan ternak sih, biasanya sih ke situ. Atau mereka nge-tracknya itu lebih ke volume penjualan ayam. Jadi bukan ke harga ayam sekarang berapa, tapi dia lebih nge-track itu ke volume penjualan. Karena kalau dari beberapa diskusi yang saya dapatkan, sebenarnya harganya itu nggak akan yang terlalu jauh atau kayak jomplang banget gitu. Tapi yang berpengaruh itu ke volume penjualannya. Karena beda lagi dengan nikel. Kalau nikel itu kan memang mengacunya itu memang ke harga nikelnya kan gitu.
mau volumenya gimana pun, tapi kalau harganya itu beda gitu, itu berpengaruh banget gitu. Nah, sedangkan kalau ayam, biasanya kalau dari pengalaman saya beberapa kali, itu dia lebih mengacunya itu tuh lebih ke volume, karena memang untuk harga pakan ternak sih, untuk harga ayamnya itu tuh nggak akan terlalu beda banget gitu ya. Maksudnya ya kecuali misalkan lah sih suatu waktu tiba-tiba ada kejadian apa gitu di industri ayam, nah itu mungkin baru tuh kita bisa memperhatikan. Tapi untuk saat ini sih kayaknya kalau menurut saya pribadi bisa mengetrack juga melalui pakan ternak, volume penjualan ayam dan lain-lain. Itu semua informasi bisa didapatkan dari Google, laporan keuangan dan banyak sumber lainnya seperti itu. Iya. Baik, gimana Pak Shoki? Apakah sudah jelas? Sudah. Terima kasih, Ya, Mas. ya, makasih. Kemudian ada yang bertanya lagi nih, Faras. Dari Fazar Kurniawan, izin bertanya, saya pernah lihat laporan keuangan Sril itu pakai dolar. Apakah itu juga pengaruh di tukar rupiah dengan dolar? Silakan Faras, boleh langsung jawab. Oke, itu sangat berpengaruh. Jadi kalau memang ada beberapa perusahaan-perusahaan yang memang dia transaksi itu menggunakan dolar ya, itu sangat berpengaruh banget gitu. Harga dolar itu sangat berpengaruh banget. Contohnya ya Casreal, Inco dan lain-lain itu mereka tuh semua ketika mereka transaksi dengan dolar, ya logikanya adalah kita harus melihat mereka transaksi dolarnya itu dengan apa. Kalau mereka menjualnya itu dengan dolar, ya berarti kan kita logikanya dia maunya apa namanya? Dia maunya itu tuh dolarnya lagi naik kan gitu. Tapi biasanya sih dari sepengetahuan saya ya, orang itu tuh perusahaan-perusahaan kayak gitu tuh mereka tuh kalau transaksi dengan dolar itu biasanya untuk biaya-biaya kayak biaya pokok atau kayak untuk biaya operasional lainnya gitu. Itu biasanya mereka tuh bergantung dengan dolar. Jadi biasanya kalau untuk perusahaan-perusahaan kayak gini, ketika memang dolar itu lagi turun dan rupiah lagi menguat, itu jadi salah satu katalis positif untuk mereka gitu. Karena mereka dapat pendapatan yang lebih besar dari segi rupiah ya gitu. Jadi memang untuk untuk perusahaan-perusahaan yang memang dia transaksi menggunakan dolar, kita harus memperhatikan banget foreign exchange rate, tapi juga kita harus perhatikan transaksi dengan dolarnya itu berapa persen dari total pendapatan dia, atau itu berpengaruh banget gitu terhadap pendapatan dia. Kalau memang berpengaruh dan memang itu merupakan transaksi yang mayoritas, oke kita baru memperhatikan gitu. Tapi kalau memang itu transaksinya kayak cuman 0, sekian persen gitu, itu mungkin nggak akan terlalu ngaruh banget gitu ke hasil akhir dari pendapatannya seperti itu. Ya. Gimana Faizar Kurniawan? Apakah sudah jelas? Faizar, gimana? Apakah sudah jelas? Sudah ya. Yang lain, teman-teman yang lain, silakan yang ingin bertanya, boleh open mic atau juga melalui kolom chat yang tersedia. Silahkan, ada lagi yang ingin bertanya? Masih ada lagi kah yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita lanjut ke sesi kuis ya. Ya, dari Faras ada closing statement nggak? Atau pesan, atau mau ngasih semangat buat teman-teman terkait IHSG yang sedang fluktuatif sekarang ini? Untuk teman-teman semua ya, terutama yang ini fundamental ya. Kadang kalau saya ngelihat itu pergerakan IHSG itu saya sebagai investor fundamental ya, pergerakan IHSG itu tuh tidak terlalu menjadi pikiran saya banget gitu, karena memang yang kita perhatikan kan lebih concern itu kan ke fundamental bisnisnya. Saya kan melihatnya dari segi bisnis gitu, bukan dari segi harga usahanya gitu. Jadi memang kalau ketika teman-teman memang memiliki mindset fundamental, sebenarnya pergerakan IHSG itu tuh bukan suatu hal yang perlu banget kita concern gitu. Karena kan kita sudah tahu gitu, perusahaan yang kita beli, hasil analisa kita sendiri itu adalah perusahaan yang memang kita yakini benar atau kita yakini bagus lah gitu untuk kita. Jadi sebenarnya ya nggak usah termakan yang namanya yang namanya FOMO atau apalah gitu, kayak di kripto kayak gini-gini atau dari investasi lain gitu. Ketika memang kita sudah tahu usaha ini bagus gitu, insya Allah akan memiliki banyak prospeknya,
Nah, saat itu juga kita memang punya optimisme itu gitu. Nah, tapi juga penting kita untuk berdiskusi juga gitu dengan orang lain dari hasil analisa kita gitu. Jadi kita dapat berbagai macam perspektif sampai ketika kita analisa itu hanya dari pemikiran kita aja, tapi kita nggak dapat input dari orang lain gitu. Karena kan bisa jadi kan ada beberapa hal yang kita nggak ngelihat, tapi orang lain juga bisa ngelihat. Karena kan IHSG lagi sideways, jadi market juga lagi nggak terlalu atraktif gitu. Jadi memang itu suatu hal yang bisa harus kita manfaatkan seperti itu. Mungkin itu aja sih kalau dari saya. Ya, terima kasih Faras sudah meluangkan waktunya bersama kita dari kelas 6 hingga dari kelas 2 hingga kelas 6. Semoga ilmu yang sudah diberikan dari Faras ke kita semua dapat bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir di sini. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi kuis ya. Silakan kita kuis melalui Kahoot. Tata caranya bisa dibaca di kolom chat ya, teman-teman. Kebetulan hari ini pakai Kahoot. Silakan teman-teman diisi dengan nama lengkap. Nggak apa-apa pakai Kahoot, lebih menantang kan. Dulu di sana yuk. Terus adiknya nggak tadi. Nggak bisa nih. Kan udah masih aktif kok. Masih tapi kok nggak mau ya. Ayo silakan teman-teman join kuisnya supaya lebih tahu kan gimana pemaparan materi tadi bisa dicerna atau enggak. Ya, soal nanti ada di share screen. PIN-nya 4298186. Baru 27 orang. Ada lagi? Silakan teman-teman join kuisnya. Kita tunggu 2 menit lagi ya.
Sudah 30 orang. Ada lagi? Dipersilahkan teman-teman peserta semuanya. Ada lagi? Tiga puluh satu, 32, 30. Sudah semua ya? Kita langsung mulai aja ya. Operator tolong boleh di start. Pertanyaan pertama, apa tema kita hari ini? A. Model bisnis, prospek, risiko bisnis. B. Model bisnis, prospek, risiko bisnis. C. Tujuan bisnis, risiko bisnis. D. Manfaat bisnis, risiko bisnis. Ada 7 orang yang benar. Yos Verheyen, Septian, Faizar Kurniawan, Fauzia Almunau, Syauqi Aidil RA. Pertanyaan nomor 2, sumber pertumbuhan suatu industri salah satunya new product. True or false? Ya, cuma satu yang salah. Yang lainnya benar semua. Wah. Septian, CPD, Yos Verheyen, Faizar, Fauzia, dan Syauqi Aidil. Pertanyaan nomor 3, sumber pertumbuhan suatu industri, salah satunya siklus model bisnis. True or false? Septian, CPD, SK, Mas, Yos Verheyen, Faizar Kurniawan. Pertanyaan nomor 4. Sumber pertumbuhan suatu industri, salah satunya construction. True or false? Puluh orang yang menjawab benar, 13 salah. Septian, CPD, Ade Windu, Imam Jaya, Dima Rizky Putra, Rizky Abdillah. Pertanyaan nomor 5. Sumber pertumbuhan suatu industri, salah satunya IPO. True or false?
13 orang menjawab benar, 19 orang menjawab salah. Septian CPD, Ade Windu, Imam Jaya, Dwi Lianingsi, Auliana Adita. Pertanyaan nomor 6. Siklus bisnis adalah siklus fluktuasi produk domestik bruto. True or false? Dua 25 orang menjawab benar dan 6 orang salah. Septian CPD, Ade Windu, Imam Jaya, Dwi Lianingsi, Auliana Adita. Pertanyaan nomor 7. Periode waktu untuk menyelesaikan urutan siklus bisnis disebut ekspansi pasar. True or false? Empat 14 orang menjawab benar dan 18 orang menjawab salah. Ade Windu naik ke atas, Septian, Imam Jaya, Auliana Adita, dan Steven. Pertanyaan nomor 8. Periode waktu untuk menyelesaikan urutan siklus bisnis disebut panjang siklus bisnis. True or false? Dua 28 orang menjawab benar dan 4 orang menjawab salah. Ade Windu, Septian CPD, Imam Jaya, Auliana Adita, Guru Fajar Allah. Pertanyaan nomor 9. Rencana tingkat tinggi untuk mengoperasikan bisnis disebut prospek industri. True or false? Dua 24 orang menjawab benar dan 8 orang menjawab salah. Pertanyaan nomor 10. Skenario IDR atau USD melemah jika aset FX liabilitas FX sama dengan untung kurs. True or false? Dua 21 orang menjawab benar dan 8 orang menjawab salah. Untuk kuis 6 di ranking itu Septian CPD, ranking kedua Imam Jaya, ranking ketiga Guru Fajar Allah, selamat untuk yang masuk ke podium. Kemarin kita pakai Quizzes suka nge-lag juga, Kak. Jadi gimana ya, bingung. Nanti kita rapatin lagi deh ya, gimana bagusnya. Google Doc. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi foto bersama ya. Silakan teman-teman open kameranya. Ayo, open kameranya teman-teman semua.
Sudah? Kita mulai dari slide 1 ya. Jangan lupa senyum. 1, 2, 3. Kemudian slide kedua ya, operator. 1, 2, 3. Lanjut ke slide ketiga. Senyum teman-teman semua. 1, 2, 3. Lanjut ke slide keempat. Udah, Mbak. Sampai. Sudah semua? Ya, ya. Ya, siap. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih kepada pemateri, Paras Farhan. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan di kelas kita pada hari ini. Sampai jumpa di Sabtu depan ya, jangan lupa. Link absensinya boleh diisi teman-teman semua. Sudah ada di kolom chat ya. Linknya bit.ly/presensi IEC 6. Silakan absen, jangan lupa. Yang sudah absen boleh leave, dipersilahkan. Sudah semua absennya? Terima kasih semua. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih semua, izin live. Ya, silakan. Terima kasih.